jajaran pengurus Porveka, panitia pelaksana beserta seluruh peserta Sekolah Kader Lewu Harati yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini kita mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Ari Egani Ben Bahat SH. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, oleh karena itu izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Ibu Ari Egani Ben Bahat SH saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Kalteng. Lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1969, beragama Kristen. Riwayat pendidikan jenjang SD di SD Negeri Setia Banjarmasin pada tahun 1975 sampai 1981. Jenjang SMP di SMP 1 Banjarmasin pada tahun 1981 sampai 1984, di jenjang SMA di SMA Negeri 5 Banjarmasin pada tahun 1984 sampai 1987, jenjang S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 1987 sampai 1993. Riwayat pekerjaan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya sebagai dosen pada tahun 1993 sampai 1996. Riwayat organisasi TP PKK Kabupaten Kapuas sebagai Ketua TP PKK pada tahun 2018 sampai 2023. PWKI atau Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai DPD pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. PMI Kabupaten Kapuas sebagai Ketua PMI pada tahun 2016 sampai 2022. DPP Lembaga Seni Kasidah Kabupaten Kapuas sebagai Ketua pada tahun 2014 sampai dengan 2018. TP PKK Kabupaten Kapuas sebagai Ketua pada tahun 2013 sampai tahun 2018. PWKI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ketua DPD pada tahun 2012 sampai 2017, TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ketua Pokja II pada tahun 2009 sampai 2012. Riwayat penghargaan PIN Perak Adibakti Madya TP PKK Pusat dari Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas pada tahun 2019, juara 1 Bunda PAUD tingkat nasional dari Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dari Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas pada tahun 2016, dunia atas prestasi Ketua TP PKK pertama, kemudian Indonesia yang mendesain 5 motif benang bintik khas Kapuas sebagai bentuk prestasi di bidang kreativitas. Teman-teman sekalian, seiring dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, keberadaan organisasi perempuan semakin mendapat tempat dan keberpihakan terhadap kaum perempuan juga ditunjukkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karena itu, seperti apakah kiprah perempuan, khususnya kiprah perempuan Dayak dalam kancah politik nasional? Marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita. Inilah dia, Ibu Ari Egani Ben Bahat SH. Kepada Ibu Ari, kami silakan untuk menyampaikan materi. Ya, selamat Hanjewu Uras. Selamat Hanjewu, Bu. Selamat Hanjewu, Bu. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu. Tabe salamat lingu nalatai samba sahujud karendem malempang. Yang saya hormati dan saya banggakan dan luar biasa yang saya cintai anak-anakku yang tergabung dalam sekolah Lewu Harati yang diinisiasi oleh Porpeka Kalimantan Tengah. Tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya? Saya mau dengar. Biar semangat ya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk pagi ini menjadi salah seorang narasumber buat sekolah ini. Dan saya merasa bangga, merasa tersanjung, oleh karenanya saya akan membagi pengalaman yang sangat berharga untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian. Dan sebelumnya saya juga memohon maaf karena situasi dan kondisi yang ada. Tadinya saya ingin hadir fisik untuk bisa bertemu langsung dengan anak-anakku, tetapi berkenaan dengan jadwal rapat yang begitu ketat, biasanya di akhir minggu kami kosong, tetapi ini praksi pun kami ada rapat-rapat. Oleh karena itu, kegiatan ini kita laksanakan secara virtual. Anak-anakku, sebelum saya masuk kepada materi yang ingin saya bagikan kepada anak-anakku, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hari yang istimewa, dan saya yakin dan percaya anak-anakku semua sehat, semuanya harus semangat, dan sekolah Harati ini tidak hanya satu kegiatan untuk para pemuda-pemudi Kalimantan Tengah berkumpul, tetapi jauh lebih dari itu, bagaimana dampak dari sekolah ini benar-benar menentukan Kalimantan Tengah ke depan. Sekali lagi, kalau kita berbicara, tentu saja anak-anakku tahu, founding fathers kita mengatakan bahwa kalau dikasih kaum muda 10 orang saja bisa mencabut akar Semeru. Nah, apalagi hanya untuk membangun Kalimantan Tengah. Kita harus bangga, 1,5 kali Pulau Jawa luasnya, tetapi potensi sumber daya manusia dengan kecerdasan yang luar biasa dimiliki oleh anak-anak yang hari ini mengikuti sekolah Lewu Harati. Baik ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. Saya mohon kepada host bisa untuk share materi saya. Mohon izin. Nah, saya pagi ini ditugaskan untuk berbagi pengalaman. Saya tidak katakan bahwa saya lebih pintar atau lebih tahu, tetapi paling tidak saya yang duluan berkecimpung, berselancar di kancah politik nasional. Dan saya ingin berbagi pengalaman kepada anak-anakku. Di sini judul besarnya adalah Kiprah Perempuan Dayak dalam Kancah Politik Nasional. Next. Saya kira tadi sudah dibacakan, saya hanya ingin memperjelas, saya punya 5 orang anak, itu harta yang paling berharga. 2 perempuan dan 3 laki-laki. Saya tidak perlu jelaskan ya, sudah ada di sana, nanti bisa diminta materinya, soft copy-nya. Next. Nah, berbicara tentang perempuan dalam pandangan masyarakat, saya hanya mau katakan, pagi ini
kenapa saya diundang Porpeka menjadi pemateri? Karena saya seorang perempuan. Nah, pandangan masyarakat di seluruh Indonesia tentang perempuan, apapun budaya dan sukunya, sebahagian besar, sekali lagi saya tekankan, sebahagian besar selalu melabelkan perempuan itu di second line, di baris kedua, menjadi bukan orang kedua ya, tetapi yang prioritas itu selalu anak laki-laki. Namun dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi, sehingga perempuan diberikan kesempatan. Dan dengan kemajuan bangsa Indonesia, bangsa ini sangat peduli dengan akses yang diberikan kepada perempuan untuk beraktivitas di semua lini. Di semua lini, perhatikan baik-baik. Termasuk politik. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Saya mau katakan anak-anakku, saya kalau dalam setiap rapat, mungkin masih ingat ya, barangkali ada sebagian yang masih menyimpan live streaming RDPU saya waktu tanggal 30 Januari 2020 bersama Kapolri Pak Idam Aziz pada saat itu. Saya berbicara sebagai seorang perempuan Dayak. Saya berangkat dulu pada satu kisah. Saya tidak ceritakan kisahnya, singkat saja. Kisah tentang Bawi Kuwu. Bawi Kuwu itu perempuan Dayak yang cantik. Anak-anakku saya bangga juga kalau selalu dipanggil Ibu Ari Dayak cantik. Berarti orang-orang Dayak itu perempuannya terkenal cantik-cantik. Tapi saya nggak stop sampai di situ. Nih, ini khusus buat perempuan-perempuan nih, pemudi-pemudi yang ikut dalam sekolah ini. Perempuan cantik, apalagi di tingkat nasional, liwat aja itu. Artis banyak, selegram berjubel. Tapi perempuan cantik harus ada added value. Apa? Harus cerdas. Harus haus lapar dengan pendidikan. Sehingga menjadi bekal dan memiliki positioning yang bagus, posisi tawar yang tinggi, sehingga orang-orang mengenal kita dan tahu untuk menghargai kita. Kembali kepada Bawi Kuwu, cantik perempuan Dayak. Identik dengan kecantikan. Oke, kita bangga di situ. Nah, yang terjadi Bawi Kuwu ini adalah dikurung oleh orang tuanya. Tidak boleh keluar rumah karena saking sayangnya, supaya tidak terjadi dampak apapun. Dan itu setiap orang yang ketika dikungkung, secara psikologis, dia ingin tahu apa yang terjadi di luar sana. Suatu ketika dia keluar, ketemu Taja, dan dia karena kecantikannya dia dibawa ke alam gaib, ayah, ibu, dan keluarganya mencari, ketemu, habis diburu dan dibunuh. Saya singkat cerita, pesan moral dari cerita Bawi Kuwu ini, legenda Bawi Kuwu ini, bahwa masyarakat Dayak termasuk masyarakat yang bermindset, berpola pikir, berbudaya patriarki, garis keturunan laki-laki atau ayah. Next, berangkat dari situ dulu atmosfernya. Next. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Yang ada di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak, saya mau katakan, tidak hanya dahulu, sampai sekarang harga mati tetap menganut budaya patriarki. Tetapi kita bersyukur sebagai orang Dayak. Saya mau katakan sebaiknya. Dengan perubahan zaman, dengan kesadaran yang tinggi, nenek moyang kita secara berjenjang
sampai orang tua kita, termasuk orang tua anak-anakku. Nanti jangan lupa habis sekolah ini bilang sama papa mamahnya, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Luar biasa, terutama kaum perempuan. Bahwa diberikan kesempatan sekolah setinggi-tingginya, siapa yang mau menjadi entertain, menjadi seorang pengusaha, udah nggak ada lagi. Termasuk dalam ranah politik. Saya mau katakan, Kalimantan Tengah itu dengan luas area 1,5 kali Pulau Jawa, anggota DPR RI-nya ada 6. Tentu anak-anakku tahu, ada 6 orang. Dan satu-satunya perempuan itu, karena dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan menjadi penyambung lidah, mengirimkan satu orang perempuan Dayak, yaitu saya, Ari Egani Ben Bahar. Terima kasih untuk apresiasi dan kepercayaan ini. Dan karena pertolongan Tuhan, karena ridhonya Allah, dan juga tentu dengan dukungan semua masyarakat Kalimantan Tengah, saya dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Next. Nah, berbicara politik, apa sih politik? Politik adalah jalan. Ingat ya, kalau saya boleh tambahkan lagi, jembatan untuk seseorang, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mewakafkan dirinya, mendedikasikan dirinya dalam memperjuangkan tujuan hidup yang mulia. Supaya apa? Supaya masyarakat yang diwakilinya merasakan dampak bahwa hidupnya bermartabat, berharga, ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada keadilan dalam semua aspek kehidupan. Dan politik adalah berbicara amanah, kepercayaan masyarakat, diberikan kuasa, diberikan delegasi. Next. Nah, saya langsung bicara kepada lebih sempit lagi, apa yang menjadi hak politik perempuan? Nah, anakku, saya terpilih 2019, tanggal 17 April, dilantik 1 Oktober 2019. Hak politik perempuan, waktu itu saya ditempatkan di Komisi 1, tapi hanya sebentar, 27 Desember 2019 saya pindah ke Komisi 3. Nah, penegakan hak perempuan itu merupakan hak asasi manusia. Berkiprah di bidang manapun. Dan Undang-Undang Pemilu, catat baik-baik, makanya saya kasih tanda di sana. Nomor 12 tahun 2004 telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Berarti secara berjenjang, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Nah, itu termaktub dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi harus ada keterwakilan 30% perempuan, baik kepengurusannya, di strukturnya, baik ketika terjadinya pemilihan legislatif. Nah, tantangannya next. Nah, kemudian bagaimana jika perempuan tidak tergabung dalam bagian perpolitikan di Indonesia? Saya mau katakan, tadi saya cerita saya ada di Komisi 3. Beberapa waktu yang lalu, saya melaksanakan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga dengan BNN, dan juga dengan KPK dalam minggu ini. Dan di semua rapat ini saya berbicara, sensitivitas saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, dalam saya menyampaikan contoh
ketika saya rapat bersama KPK, saya berbicara tentang kapasitas penyidik pertama. Kemudian saya berbicara satu yang sangat menarik. Karena KPK itu punya deputi pencegahan, di mana di deputi yang di bawahnya ada satu kegiatan mendongeng, bercerita, kemudian membagikan leaflet-leaflet yang diberikan kepada TPQ, TPA, sekolah-sekolah minggu. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan kepada anak usia dini sehingga mereka akan menjadi anak yang jujur. Nilai-nilai anti korupsi diselipkan di sana. Dan saya supporting itu, saya suarakan itu dengan kencang, dan saya katakan sebagai seorang perempuan dan ibu, saya siap mendampingi KPK mau jalan keliling Indonesia sebagai narasumber. Karena saya lupa apa 2016 atau 2017, 2016 kalau tidak salah. Saya pernah menjadi juara pertama untuk memberikan narasi, cerita atau mendongeng tentang anak jujur Indonesia. Nah, inilah gunanya ketika seorang perempuan bergabung dalam bagian perpolitikan Indonesia. Paling tidak, dia bisa berbicara tentang sensitivitasnya sebagai perempuan, hak-haknya sebagai perempuan, kemudian juga kepekaan yang lebih. Mohon maaf kepada kaum lelaki, bukan berarti saya mengatakan laki-laki nggak peka, tetapi ada hal yang istimewa. Itulah kodrat yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Di mana kita sebagai perempuan di lini manapun, termasuk di dalam menjalani politik, kita harus menggunakan kepekaan kita. Next. Nah, di sini saya sampaikan tren keterwakilan perempuan secara global. 20 tahun terakhir, Interparliamentary Union tahun 2015, terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, lihat di sana, saya kasih agak tebal. Keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir 2 kali lipat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dari sekitar 11,8% tahun 95 menjadi 20,8% di 2019. Ada kenaikan 13,5 poin. Dan hampir semua di dunia ini sangat luar biasa peningkatannya. Kita lihat contoh, Rwanda itu 61,3%, Kuba 53,2%, Bolivia 53,1%. Next. Kenapa saya harus sampaikan ini by data? Supaya dari sini kita berangkat bagaimana mindset kita. Dan hal yang sangat menarik, anak-anakku tentu ingat, Timur Leste adalah tadinya bagian dari NKRI. Dan sekarang mereka sudah memisahkan diri. Apa yang terjadi 2019? Luar biasa. Kemampuan legislator perempuannya melampaui threshold 30%, yaitu 40% di Timur Leste. Nepal 32%, Filipina 29%, Vietnam 26%, Tiongkok 24%, Afghanistan 23%. Sebaliknya, perhatikan baik-baik, Indonesia yang angka partisipasi politiknya justru kalau dari data yang saya dapat itu atensi keterlibatan perempuan itu mengalami kemunduran. 2019 18,2. 2009 menjadi 16,8, 2014 turun 1,4%. Kemudian 2014 kursi parlemen berkisar 17%. Nah, 2019
yang kemarin, di mana saya juga termasuk salah seorang di antaranya perempuan, itu mencapai angka 20,8%. Next, kesimpulannya, walaupun dalam pemilu legislatif, wajib bagi partai politik mengirim 30% kuota perempuan, keterpilihan terhadap perempuan belum memenuhi 30%. Di Senayan baru ada 20,8%. Sehingga saya mau mengatakan secara khusus bagi anak-anakku, saya berdoa, saya memohon, dan saya yakin dan percaya dengan apa yang saya sampaikan hari ini dapat menggugah hati, terutama kaum perempuan, untuk ambil bagian di dalam politik. Sebentar 2024 akan ada pesta demokrasi. Diawali Pilpres dan Pileg di bulan April, kemudian mungkin di November atau Desember di 2024 akan terjadi pilkada serentak. Nah, ini saya yakin dan percaya. Di sini pada 2019, sekali lagi saya berterima kasih dari 6 legislator yang ada, saya satu-satunya perempuan, dan saya menempati posisi ranking kedua dengan perolehan suara 77.402. Anak-anakku, saya mau cerita. Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya hanya berbekal latar belakang sebagai seorang dosen tadinya. Kemudian saya menggeluti, mendampingi Pak Ben sebagai seorang istri. Dalam karir beliau, saya ikut sebagai penolong yang sepadan. Membantu untuk bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak kehadiran seorang pemimpin dan istri seorang pemimpin. Berangkat dari pengalaman yang sangat sederhana, saya diminta untuk ikut dalam pemilu legislatif, dan wow, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena kepercayaan masyarakat Kalteng, termasuk kepercayaan anak-anakku yang bersekolah di Lewuharati. Oleh karenanya, ketika saya sadar betul, itu bukan karena kehebatan saya. Saya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, saya berjanji kepada Tuhan untuk saya jalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, dari yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, karena saya mau belajar, dan belajar. Dari awal saya masuk, saya tidak pernah melewatkan satu rapat kerja dengan mitra tanpa saya bicara. Anak-anakku boleh lihat di live streaming DPR RI, setiap RDPU, baik di Komisi 1 maupun di Komisi 3, Ari Egani Ben Bahat, Wakil Rakyat Kalimantan Tengah, selalu bicara, paling tidak, untuk menarasikan kondisi Kalimantan Tengah. Untuk bagaimana orang tahu keadaan Kalimantan Tengah. Dari situ dampaknya akan terjadi. Kalimantan Tengah menjadi fokus, paling tidak di tingkat nasional. Next. Nah, saya hanya bicara ini hasil penelitian ala saya. Kendala bagi perempuan dalam dunia politik adalah satu, adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan. Sehingga dipandang itu dunianya laki-laki. Sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya. Betul, itu dunia keras. Politik itu kalau dibilang kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Kejamnya ibu kota lebih kejam lagi politik, anak-anak. Politik itu sangat kejam, bisa menghalalkan segala cara. Tapi saya mau katakan, sebagai seorang perempuan,
kita harus punya hati yang tulus untuk menempatkan diri kita bahwa kita layak menjadi seorang politisi yang dalam tanda kutip memiliki hati, memiliki integritas. Di dalam keras dan kejamnya dunia politik, kita memberi warna. Kemudian yang berikutnya, banyak perempuan tidak senang berorganisasi. Saya mau share. Saya sejak kecil sangat aktif berorganisasi. Mau di OSIS, saya menginisiasi kalau kegiatan, saya dulu SMP sudah jadi guru sekolah minggu. Saya aktif di GMKI kalau dulu saya di kuliah di Fakultas Hukum Unlam. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang saya sudah menempuh S2 saya dan sudah kelar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Jadi bukan gelarnya, tetapi bagaimana saya juga haus lapar dengan ilmu pengetahuan. Saya mau katakan, perempuan jangan takut berorganisasi. Diorganisasilah, kawah candra di mukanya. Kita perempuan masuk dalam kancah politik. Kemudian yang tiga, perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya. Perempuan suka menenggelamkan dirinya, melabelkan dirinya. Kalau orang bilang 3 ur, kasur, dapur, sumur. Saya mau katakan, saya yakin dan percaya, agama apapun mengatakan seorang perempuan ketika menikah, dia harus tunduk kepada suami, betul. Dia harus beresin 3 ur tadi, kasur, dapur, sumur. Menjalankan tugasnya, betul. Tapi beda. Tidak boleh menenggelamkan dirinya di sana. Anak-anakku ambil cermin, list, bikin daftar. Oh, saya punya potensi, kelebihan saya di sini nih. Kekurangan saya di sini nih. Itu yang saya lakukan. Kelebihan saya gosok terus. Saya gosok. Anak-anakku, seorang perempuan pasti suka yang namanya permata. Berlian itu tidak akan bersinar kalau tidak digosok, di-cutting, ditekan. Perempuan harus mampu mengenali potensi dirinya dengan dia diproses sehingga dia bersinar. Right? Yang keempat, perempuan sering kurang pede sehingga tidak siap mental, secara psikologis terutama, untuk melaksanakan fungsi-fungsi tugas jabatannya. Coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh. Di sekolah aja, misalnya ada panitia hari 17 Agustus. Ketua laki-laki, perempuan giliran bendahara. Betul nggak? Sekretaris saja jarang. Saya mau katakan dengan momentum hari ini, kegiatan apapun, ketika ditunjuk, saya anak-anakku di DPR RI, saya anggota biasa. Saya tidak sebagai unsur pimpinan dan apapun, tetapi saya ada di 2. Satu di Komisi 3, kemudian saya di Badan Legislasi. Badan Legislasi itu adalah badan yang menggodok rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Sehingga semua undang-undang yang akan berlaku di seluruh Indonesia adalah produk dari Badan Legislasi. Buat saya, ketika praksi menugaskan apapun yang tadinya mungkin saya tidak tahu harus bagaimana, ketika ditugaskan, saya selalu katakan, siap. Saya belajar dan buktinya saya bisa. Itu bukan karena kehebatan. Tapi satu, harus percaya diri. Tapi bukan overconfidence. Kalau overconfident, orang geli juga ngelihat kita kan. Kalau ketemu mau muntah kali. Tapi kalau percaya diri, tetap rendah hati. Nah itu, beda ya. Percaya diri itu tidak membuat kita pongah, jumawa, tapi tetap rendah. Next.
Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik? Saya tidak jauh-jauh, perempuan harus sadar kemampuannya. Yang tadi saya bilang, bikin list saja. Pulang ini bikin list. Nggak usah banyak-banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 yang diimpikan, anak-anakku punya 3, gosok terus. 4 dan 5-nya insya Allah akan dapat. Kemudian perempuan harus berani menciptakan suatu visi dan misi dalam kehidupan pribadi maupun dalam arti luas. Nah, saya mau sampaikan, mungkin anak-anakku di sini beraneka ragam, mau laki-laki dan perempuan, mungkin banyak yang single, tapi mungkin juga sudah banyak yang berumah tangga. Saya hanya mau katakan kepada yang single, ini waktunya menikmati bagaimana dirimu sendiri. Visi dan misimu secara personal harus jelas. Karena ketika kamu memutuskan untuk masuk dalam pernikahan, visi, misimu secara personal, itu suka tidak suka, harus blending, harus kamu kolaborasikan dengan pasangan hidupmu. Harus ada pembicaraan yang jelas untuk itu, sehingga tidak terjadi pergesekan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kepada kaum perempuan, jangan pernah, ya udah terserah aja. Ya udah mana aja. Mau dibawa kemana gitu loh. Ya. Kemudian yang berikutnya, perempuan harus bertekad untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, ini kalau boleh dikatakan ini gue banget, kata orang Jakarta kan. Gitu tuh kilau aku. Nah, aku sebagai Bawi Dayak akan kueh bewe Intu Kalimantan Tengah selalu menggaung-gaungkan. Awi mun akan uluh Dayak. Kenampi belum tahu meningkat. Belum tahu harati. Belum tahu menjadi penatau ji layak. Diawali dengan arep itah harus bertekad kuat menempuh pendidikan. Kata kunci buat saya. Karena bagi perempuan Dayak secara keseluruhan termasuk diri saya, kita tidak punya warisan. Karena orang tua saya juga bukan orang yang kaya. Tetapi ketika seseorang haus lapar dengan pendidikan, itu mampu merubah nasib, mampu memutuskan mata rantai kemiskinan. Salut buat Porpeka, mencerdaskan pemuda-pemudi Kalteng. Ini juga mampu merubah pola pikir dan saya berdoa mampu merubah perilaku untuk mengeksekusinya dalam tindakan nyata. Terakhir, perempuan harus mampu menjadi produktif, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Sekali lagi, perempuan itu katanya ada lagunya. Adalah makhluk cantik, paling cantik ciptaan Tuhan. Tapi bagaimana dalam perempuan itu dalam arti kata cantik sesungguhnya, dia harus mengisi dirinya. Siapapun kita mau perempuan laki-laki, bak gelas yang kosong. Sekarang dia aja yang mengelaborasi dirinya. Mau mengisinya atau membiarkannya tetap kosong. Next. Nah, anakku coba lihat ini. Foto para perempuan-perempuan di fraksi Partai Nasdem. Kami perempuan fraksi Partai Nasdem itu ada 19 orang. Nah, dan salah satunya dan satu-satunya perempuan Dayak adalah saya. Yang juga satu-satunya dari Kalimantan Tengah perempuan. Jadi saya mau katakan bahwa perjuangan perempuan itu adalah perjuangan yang harus ditolong dan didukung oleh perempuan sendiri. Jangan pernah begini, saya pernah dengar
ada adagium gini. Kalau perempuan itu lihat perempuan lain sukses, sakit hati. Kalau ada perempuan lihat perempuan lain itu terpuruk, dia tertawa. Wah, ini ironis. Makanya saya mengatakan perempuan harus bangga dengan perempuan. Kalau ada perempuan lain yang memiliki talenta, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang leader, kita harus dorong, kita harus topang, kita harus tolong. Karena Indonesia butuh perempuan yang cerdas, yang kuat, tetapi memiliki hati dengan kepekaan dan sensitivitas sebagai perempuan. Sehingga terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis di negeri ini. Termasuk juga anak-anakku sebagai pemuda-pemudi Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Tengah yang kita cintai. Next. Waktu saya masih ada atau sudah mau habis? Halo? 10 menit lagi, Bu. Baik. Kalau ini disemprit ya, takut bosan ya. Ya, siap. Nah, baik. Ini hanya saya sampaikan beberapa aspirasi yang telah saya perjuangkan selama menjadi anggota DPR RI, terutama di Komisi 3 dan di Badan Legislasi. Saya bersama kawan-kawan tentunya seperti yang telah saya sampaikan, pada waktu itu saya bersyukur ada 40 ormas yang memberikan petisi kepada saya untuk memperjuangkan tentang hak ladang tradisional. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, seiring waktu Kapolda Kalteng sudah mengeluarkan kelonggaran, diikuti Perda Provinsi, dan sekarang ini juga kerjasama semua kita, termasuk para pemuda-pemudi yang sekolah di Leuharati, tolong bersama-sama mengedukasi, mensosialisasikan ini, sehingga kearifan lokal ini tidak boleh hilang. Tetapi tidak ada karhutlah. Caranya sudah ada aturan secara rigid di sana. Saya tidak bicarakan itu di tempat ini. Dan saya juga pada saat ini sedang masuk sebagai panitia kerja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu ada 3 yang di sana. Perempuan, anak, dan disabilitas. Kaum rentan. Makanya kemarin bersama Jaksa Agung saya juga sampaikan. Harus ada peraturan Jaksa Agung yang dengan restoratif justice, pendekatan secara restoratif, memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada kaum rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Ini beberapa yang dapat saya sampaikan. Next. Saya sekarang juga fokus kepada bagaimana kita mengedukasi. Saya ingin bersama anak-anakku dari Porpeka, karena ternyata 51% lebih narapidana yang ada di dalam lapas adalah korban dari narkoba. Saya rencananya dalam reses saya ke depan, saya akan berkeliling untuk bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah. Kita tidak ingin di ujung hanya untuk rehab, hanya untuk misalnya ada hukuman, punishment, tetapi kita ingin bahwa pepatah mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini yang kita harus gerakan, dan simpul-simpul ini ada juga di pemuda-pemudi. Dan saya sebagai perempuan menginginkan Kalimantan Tengah bebas narkoba. Paling tidak angkanya harus lebih rendah. Kok sekarang jadi melonjak? Nah, ini PR kita bersama. Kesimpulan bahwa peran perempuan dalam sistem politik Indonesia sudah ada. Tinggal adalah bagaimana itu lebih rigid, dan itu dapat tercapai ketika perempuannya sendiri, kitanya sendiri sebagai perempuan sadar betul. Nah, terutama seperti saya tidak pernah malu anak-anak. Setiap ketemu siapa saja, mau menteri, mau Kapolri, mau Jaksa Agung, saya selalu katakan, ketika saya berbicara tentang kearifan lokal dan seterusnya, saya selalu katakan, saya Ari Egani Ben Bahat, fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan saya Kalimantan Tengah,
saya adalah seorang perempuan Dayak asli. Sampai saya diguyonin. Oh, Bu Ari, berarti ada yang tidak asli. Enggak, maksudnya biar tahu. Bahkan salam tabe salamat lingu nalatai sambasa hujud karendem malempang. Lumayan juga di telinga kawan-kawan di Senayan. Ini paling tidak salah satu cara, walaupun sederhana, santai, tetapi tetap serius kita memperkenalkan juga budaya kita sebagai orang Dayak. Perempuan telah diakui hak politiknya, duduk sebagai anggota parlemen, tetapi jumlahnya, ingat sekali lagi, jumlah dan angka partisipasinya masih rendah. Harapan saya 2024 ini perempuan yang ada ikut di sekolah Porpeka ini, ada yang maju legislatif di kabupaten kota, provinsi. Ayo nanti saya semangati bersama-sama kita maju untuk memenangkan perempuan itu bisa kok, perempuan itu mampu kok, bahkan punya magnet yang lebih ketika seorang perempuan berbicara, ketika seorang perempuan menjadi politisi. Nah, kemudian sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik juga tidak begitu menguntungkan bagi perempuan. Nah, kemudian bermacam-macam gaya hidup dengan sedikit waktu yang bisa dilakukan di luar rumah itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian tugas politik dikategorikan sekali lagi, selalu dikatakan sebagai tugasnya laki-laki. Itu terasa betul, anak-anakku. Saya di Komisi 3 itu perempuannya hanya 4. 2 dari Partai Golkar, 2 dari Partai Nasdem. Dan dari 4 perempuan ini, usia yang paling tua itu saya. Jadi benar-benar sebagai seorang ibu gitu. Kalau ngomong gitu. Nah, jadi luar biasa. Yang penting perempuan mampu memberi warna. Bukan kepada dunianya. Mau masuk kemanapun, ketika kita tadi percaya diri, menambah kapasitas, kapabilitas, dan mengisi terus haus lapar dengan pengetahuan, orang nggak akan lecehkan kita. Next. Saya mengutip di akhir sesi ini, bagaimanapun saya ada sekarang, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada Ibu Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia. Kita bersyukur bahwa banyak hal yang sudah dilakukan Ibu Kartini. Ayo kita baca sama-sama semua peserta sekolah, terutama kaum perempuan, buka mute-nya apa yang dikatakan R.A. Kartini, karena ini sesi akhir. Buka, kita baca 3, 2, 1. Banyak hal yang bisa dilakukan. Hal yang bisa hal yang benar-benar adalah dirimu sendiri. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih anak-anakku. Share pengalaman dari saya. Saya yakin dan percaya ini sangat bermanfaat untuk membangkitkan semangat kita di akhir minggu ini. Happy weekend buat semua. Dan saya sangat senang diberikan kesempatan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada host untuk menuntun acara kita selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahih, sahih, sahih. Di Kalimantan Tengah khususnya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kami buka untuk 3 orang penanya, langsung saja. 3 orang penanya. Nanti akan sekaligus dijawab oleh Ibu. 3 orang penanya. Saya Kak. Cynthia. Sebutkan namanya dan lontarkan pertanyaan yang singkat, padat, yang jelas ya. Siapa tadi? Selamat pagi Bu.
Perkenalkan, nama saya Cynthia Kristia. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Asal saya dari Kabupaten Gunung Mas. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara supaya kita dapat meningkatkan kepercayaan diri sebagai seorang perempuan Dayak untuk dapat maju dalam bidang politik dan juga pemerintahan, Bu. Karena kan di daerah kita ini, apalagi daerah pedesaan, ada begitu banyak perempuan yang seperti ruang lingkupnya itu dibatasi, Bu. Mereka dilarang untuk pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan, kemudian hanya diberikan kepercayaan setelah lulus SMA harus menikah. Nah, itu seperti apa, Bu? Caranya supaya kita dapat mengubah pola pikir seperti itu dan membawa perempuan Dayak ini semakin maju. Saya kan juga melihat bahwa Ibu salah satu perempuan Dayak yang begitu punya pola pikir yang kritis dan juga sangat berperan aktif untuk Indonesia. Nah, saya juga ingin seperti Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ya mungkin lanjut yang kedua dulu, nanti sekalian tiga-tiganya. Ya. Silakan bagi penanya yang kedua. Saya Kak. Ya, sebutkan namanya ya, jangan lupa. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tuh? Salam. Namanya siapa? Salam kenal Bu. Perkenalkan, saya Ardi Apriansah dari Sumatera Selatan. Kalau di foto tadi saya melihat salah satu yang paling depan itu Hajah Perca Lenpuri, anak dari Gubernur Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah tadi ternyata tidak jauh-jauh kayak gitu ya, tidak jauh-jauh. Langsung Bu, konkret saja ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama saya telah Ibu juga pernah mensosialisasikan ini tentang undang-undang masyarakat adat, dan itu kemarin bersamaan dengan itu saya sempat tuh berkaitan dengan Kinipan. Nah, yang saya tanyakan adalah sejauh ini progresnya itu bagaimana Bu? Karena entah kami, kalau saya pribadi bukan ranah hukum, saya jurusan ekonomi pembangunan di UPR Bu. Jadi tidak update Bu, atau itu memang tidak diupdate, tidak dipost ke masyarakat, atau saya yang tidak mengetahui. Jadi progresnya sampai mana gitu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja saya dapat Ibu seperti itu di era yang sekarang, yang apa-apa itu viral di media sosial, di WA, Instagram, Twitter, namun hanya sesaat. Jadi isu-isu itu hanya timbul sesaat dan lalu menghilang. Padahal di Dewan belum diproses kayak gitu. Dan ujung-ujungnya juga isu itu timbul. Nah, peran kami bagaimana menurut Ibu seperti itu? Sehingga aspirasi kami itu benar-benar didengar. Karena kalau yang saya perhatikan hanya ramai-ramai di media saja, tegar-tegar saja. Toh ujung-ujungnya juga keputusannya kan di Dewan kayak gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih banyak. Semoga di lain waktu dapat bertemu secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya. Penanya yang ketiga, kami silakan. Ada? Silakan Ratna Sari, silakan. Ratna Sari, silakan. Ada? Atau saya jawab dulu yang 2 sambil nunggu? Atau ada yang mau Sepertinya kita bukan ya? Ya, silakan Ratnasari. Sebentar Ratnasari, suaranya tidak kedengaran. Ya. Mana? Masuk suaranya. Ya. Coba lebih keras ya. Oke, ini Bu, saya mau bertanya, apakah
untuk bisa berkiprah di dunia politik itu, apakah harus memang bergabung sama partai atau enggak? Soalnya kan kebanyakan yang saya lihat dan saya dengar itu, mereka yang berpolitik itu pasti berkolaborasi sama partai. Apakah memang itu jalannya atau memang harus melewati harus melewati partai atau enggak? Soalnya kan ya untuk kita wanita itu kayak untuk gabung itu kayak gimana gitu ya kalau masuk partai itu tuh. Rasanya kayak kalau dipandang kan masih ngapain perempuan ikut berpolitik juga kan, kayak kebanyakan kayak gitu tanggapan orang. Jadi gimana sih caranya Bu untuk bisa ikut berpolitik juga walaupun tidak masuk partai atau memang harus masuk partai? Ya, makasih Bu. Terima kasih. Baik. Host saya langsung ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk 3 penanya yang luar biasa, Esintia Kristia, Ardi Apriansa, dan Ratnasari. Saya yang pertama untuk Esintia Kristia, mahasiswa dari kebetulan Kabupaten Gunung Mas. Nah, ini memang masyarakat Gunung Mas ini benar-benar majority, bahkan hampir seluruhnya memang akar budayanya adalah masyarakat Dayak asli. Nah, bagaimana sih caranya untuk percaya diri? Tadi saya sudah sampaikan. Seorang perempuan untuk bisa menjadi percaya diri harus mengisi dirinya. Ya, mengisi dirinya. Kemudian tadi mengisinya dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan wawasan. Nah, ini terus terhubung terus dengan yang lain-lain. Ya, seperti saya contohnya, tadinya latar belakangnya dosen, ketemunya dengan mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Tapi setelah menjadi politisi, saya ketemu dengan kawan-kawan politisi yang tentu saja notabene dengan skala nasional itu membuat saya open mind, ya, punya wawasan yang luas, terbuka, sehingga saya yang tadinya juga udah berpikir, udahlah saya udah cukuplah dengan ilmu, akhirnya saya sekolah lagi. Itu contohnya bagaimana kita menjadi percaya diri bahwa kita itu mengisi diri kita. Saya analogikan gelas yang kosong, bagaimana dia bisa berharga dan fungsinya sebagai gelas memang berfungsi ketika dia diisi dengan air. Nah, kemudian ruang lingkup yang budaya atau keluarga yang tidak mengizinkan anaknya melanjutkan pendidikan. Nah, inilah problem kita. Saya senang jadi pembicara di Porpeka dalam konteks Lewu Harati. Bagaimana anak-anak Dayak ini padahal cerdas-cerdas, pintar-pintar, punya potensi, punya talenta, tapi terkungkung. Jangan kayak Bawi Kuwu. Biarlah Bawi Kuwu itu legenda masyarakat Dayak yang dalam konteks sampai sekarang saya selalu, Ibu Ari Dayak cantik. Terima kasih, saya bilang. Gak apa-apa. Kita harus bersyukur. Cantik juga itu sebagai satu rasa syukur. Nah, saya lebih konsen kepada bagaimana Esintia Kristia sekarang sudah jadi mahasiswa. Kalau pulang ke Gunung Mas, pasti ada kumpul-kumpul keluarga, ke tetangga, dan seterusnya. Kita nggak perlu menggurui, tapi kita cerita aja pengalaman hidup kita. Bahwa pendidikan sekali lagi mampu merubah nasib. Saya ingat mertua saya peladang, termasuk dalam kategori peladang tradisional. Tapi mertua saya berpikir dengan sekolah, dengan berilmu, dengan mengecap pendidikan, karena mertua saya bukan orang kaya, mampu merubah nasib dan memutuskan mata rantai kemiskinan. Merubah nasib, memutuskan mata rantai kemiskinan. Berulang-ulang saya katakan, kalau saya keliling. Ini cara kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, bagaimana haus lapar dengan pendidikan.
Dan secara khusus dalam konteks ini bagi perempuan Dayak, saya nggak katakan sunnah, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Supaya apa? Ini termasuk Ratnasari tadi. Ketika perempuan otaknya terisi, itu akan merubah nasibnya. Coba lihat anak-anakku. Sederhana saja. Anak-anakku lihat saya. Seorang dosen yang sebagian besar hidup saya adalah mengurus rumah tangga. Saya sekarang bisa seperti ini. Karena apa? Saya mau belajar. Jangan pernah puas. Harus mau belajar terus. Nah, saya baru ingat, Cynthia. Saya paling suka membaca buku. Buku apa saja saya lalap. Karena buku jendela informasi, jendela dunia. Ya. Jadi perempuan Dayak, bagaimana caranya untuk percaya diri? Kalau pengalaman saya adalah harus memang memposisikan dirinya untuk dia selalu haus lapar dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dia bisa dikategorikan sebagai perempuan yang katanya up to date, katanya sekarang kan. Jangan hanya, anakku, jangan hanya penampilan keren. Kalau biasanya kan viral, ini kosmetik buat alis yang ini bagus, lipstiknya merek ini bagus, nggak apa-apa. Itu bukan tidak boleh. Perempuan harus dandan loh. Ada juga orang yang ketika dia sudah dalam posisi yang tinggi, nggak mau dandan, ya salah juga kalau menurut saya ya. Jadi perempuan harus dandan, karena perempuan itu identik dengan kecantikan, keelokan, keindahan. Oke? Nah, kemudian Ardi Apriansah. Wow, wong kita galo. Mana Ardi? Mana nih tadi orangnya? Kok nggak muncul? Nah, jadi Ardi saya mau katakan bahwa tadi ya Ardi saya sama-sama dengan Kak Perca, gitu ya. Nah, saya mau sampaikan kepada Ardi tentang RUU Masyarakat Adat. Sekarang sudah masuk prolegnas prioritas. Sudah selesai di pembicaraan tingkat pertama dan kita masuk kepada tahapan tingkat kedua. Doakan ini, ketika RUU ini sudah diketok menjadi undang-undang, maka semua permasalahan masyarakat adat akan bisa kita atasi dengan baik karena ada regulasinya. Kenapa kasus contoh kayak Kinipan dan seterusnya tidak bisa kita intervensi, Ardi? Karena tidak ada dasar hukumnya. Indonesia, ingat, adalah negara hukum. Harus ada regulasi, ada dasar hukumnya. Dan saya masuk di dalam pembahasan ini, ya. Kemudian yang berikutnya dari Ardi, kenapa Bu aspirasi masyarakat itu kalau didengung-dengungkan, iya ramai begini-begini, tetapi sampai di dewan misalnya tidak pernah goal. Nah, saya hanya mau sampaikan bahwa tentang aspirasi masyarakat itu memang digodok di masyarakat, wakil rakyat bersama masyarakat, makanya wakil rakyat itu harus keliling. Saya mau sampaikan juga, misalnya anak-anakku sekarang ada yang berminat mau jadi anggota DPRD kabupaten atau kota, atau DPRD provinsi. Saya hanya mau sampaikan, jangan hanya mau jadi anggotanya, tetapi tidak pernah mau datang. Ingat ya, saya kalau kemana-mana selalu bilang, hebat mana? Nah sekarang saya ulang, hebat mana rakyat dan wakil rakyat? Hebat mana coba? Ardi, jawab dulu dong. Harusnya rakyat, Bu. Bukan harusnya. Definitely, absolut. Yang hebat itu rakyat. Wakil rakyat itu penyambung lidah. Jadi jangan dibalik. Kalau ada wakil rakyat yang petatang peteteng, kayak mau hebat sendiri, merintah tuh nggak usah. Ya, saya mau katakan, wakil rakyat itu harus bersama dengan rakyat. Dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, aspirasi ini dibawa. Semaksimal mungkin dia akan godok di tingkat misalnya kota atau kabupaten. Tetapi di sana, jangan lupa nanti prosesnya akan duduk bersama eksekutif.
Siapa eksekutif? Pemerintah. Ya. Nah, aspirasi ini digodok. Tentunya ada yang prioritas. Ya. Ada yang terutama, yang pertama, kemudian ada yang second prioritas. Nah, kemudian juga kita terbentur sekarang. Saya juga harus kasih tahu buat anak-anakku supaya jangan salah persepsi, gagal fokus, bahwa sekarang itu di tengah pandemi, pemerintah secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu ada yang namanya refocusing anggaran. Karena apa? Kemarin kita mengatasi pandemi, sekarang kita dalam pemulihan untuk pemberian vaksin. Itu semua memerlukan biaya. Jadi barangkali ketika aspirasi tidak sampai, bukan semata-mata juga karena wakil rakyat ini nggak ngomong. Jangan juga berasumsi begitu. Tetapi anak-anakku juga harus bisa mengukur. Ini wakil rakyat udah bener nggak sih kerjanya? Jangan cuman duduk diam dengkur. Maaf, ujungnya duit. Iya kan? Tapi ketika dia, tolak ukurnya nggak sejauh-jauh. Saya mau katakan, anggota DPR itu adalah anggota parlemen secara berjenjang. Mau parlemen di kabupaten kota, mau parlemen di provinsi, mau parlemen di tingkat pusat, namanya parlemen. Parlemen itu kata dasarnya parle. Parle itu ngomong-ngomong. Perhatikan, makanya saya selalu mengajak anak-anakku, ayo lihat YouTube-nya DPR RI. YouTube live streaming rapat-rapat. Nah, dari sana anak-anakku akan bisa mengukur legislator yang ada. Parle nggak? Ngomong nggak? Itu dulu lah yang sederhana lah. Kalau nggak ngomong ya, up to you. Katanya, kesan pertama menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya Ardi ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi aspirasi itu prosesnya seperti itu. Kalau di ujung tiba-tiba hilang, jangan juga menjustifikasi ini tidak dikerjakan. Tetapi itu tadi, aspirasi akan menjadi kenyataan sebagai satu program ketika legislatif dan eksekutif duduk bersama dan bersepakat dan semua aspek mendukung untuk itu. Nah, kemudian untuk Ratna Sari, apakah yang berkiprah di dunia politik harus masuk partai? Saya mau katakan, kalau untuk anggota DPR Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI, wajib masuk partai anakku Ratna. Ya, kalau mau nanti bareng partai ibu. Nah, wajib masuk partai. Tapi ada satu, kalau jadi senator. Nah, kalau senator Kalimantan Tengah tuh punya 4. Itu namanya anggota DPD RI. Itu non partisan. Ya, itu tidak partai politik, tetapi juga saya mau mengatakan itu sebagai politisi, utusan daerah. Ya, yang dipilih oleh semua masyarakat Kalimantan Tengah. Kalau bertanya apakah perempuan harus masuk politik, rasanya takut. Lihat ibu. Ibu ini juga kayak kupu-kupu yang lucu, kayak kelinci, mungkin mau diterkam karena keganasannya politik. Tapi sekali lagi, perempuan dengan kelembutannya justru itu menjadi magnet, menjadi senjata yang kuat bahwa perempuan memiliki nilai tawar, positioning yang tinggi untuk menjadi politisi yang bekerja dengan hati. Jadi Ratna Sari, Ibu doakan seiring waktu tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Masuk ke politik. Yang penting masuk ke politik modalnya adalah, kalau saya bilang ya, bahasa sederhana, nekat. Nekat dan jajal terus. Ya, jajal terus. Dan tadi kata kuncinya diawali aktif berorganisasi, punya jejaring yang luas. Kalau masuk ke politik tidak diawali punya pondasi, aktif di organisasi mungkin akan sulit juga. Ya. Silahkan, itu dulu dari saya untuk 3. Saya kembalikan kepada host, barangkali ada lagi pertanyaan atau barangkali dalam konteks yang lain, saya masih memberikan kesempatan dan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu buat kesempatannya, buat motivasi yang sangat luar biasa sekali dari Ibu.
Jadi saya rasa untuk pertanyaannya dicukupkan sampai di sini saja, Bu, karena ada agenda selanjutnya dari pemateri Oh, kedua. baik. Oh, ya. Mohon maaf, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari saya. Sekali lagi, pertama terima kasih buat Porpeka yang menjadi inisiator dalam kegiatan ini, dan kata kuncinya tantangan, halangan, rintangan, atau bahkan pelabelan diri itu adalah faktor di luar kita. Ketika kita tidak merasa itu mengganggu kita, maka kita akan sukses. Sebagai seorang perempuan, jangan pernah membatasi dirimu, jangan pernah melabelkan dirimu, tapi teruslah bergerak, haus lapar dengan pendidikan, sehingga dengan itu kamu akan survive untuk masuk ke ranah apapun, termasuk ke ranah politik. Dan saya senang sekali sudah diikut sertakan dalam kegiatan ini. Sukses terus buat Porpeka, Kalimantan Tengah, Lewungku, utusku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertahan sebentar, Bu, karena panitia tadi meminta untuk foto bersama dulu, Bu. Oke. Ya. Teman-teman yang lain tolong aktifkan kamera dong, teman-teman semuanya tolong aktifkan kamera biar kelihatan wajah yang cantik dan yang ganteng. Sudah? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi. Dengan pose dong, jempol atau apa? Jempol, oke, mantap. Ayo, tangannya. Tangannya, ayo. 1. Kalimantan Tengah, Lewungku, utusku. Mantap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses semuanya ya. Teman-teman yang ada di Zoom jangan keluar ya. Zoom meeting juga kita masalahnya. Jam 10. Halo teman-teman, siapa yang sudah ada di Aula HMI? Tolong dijawab dong, yang udah di Aula HMI. Yang sudah di Aula siapa aja? Cynthia, Kak. Ardi dan Hardi, Okta di mana? Ya. Okta di mana? Masih di kosan. Di kosan, bisa gerak nggak kira-kira jam 10.15 kita akan mulai sama Bapak itu. Izin teman-teman yang ada di grup yang ada di Zoom. Soalnya kita janjian sama Bapaknya itu bahwa teman-teman ini kita sampaikan jam 10 masih bisa untuk tatap muka. Pertemuan kita. Oke, Bang, OTW di. Sepertinya sempat aja, Bang. Karena gimana Karana? Berapa lama kira-kira, Kak? 2 lah. Oke, siap. Swageri. Bang, kami keluar dulu ya. Ya, Bang. Udah di mana, Swa? Saya masih lagi nunggu Iqbal. Yuk teman-teman semuanya kita langsung ke ini ya, langsung ke aula ya. Ya, Bang, siap. Yuk. Kita tunggu sampai bertemu di aula ya. Ya, Bang Petrus ditunggu di aula, Bang. Ya, Bang, ini